Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar buku tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio, televisi, atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi negara Indonesia. Nah, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus kemarin. Adik-adik bisa melihat pelaksanaan upacara 17 Agustus melalui televisi ataupun bisa dilihat di YouTube ya. Sekarang coba kalian amati tulisan asli dari teks proklamasi. Teks proklamasi mempunyai sejarah yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Swediro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Prigaditjo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan sendiri mempunyai makna yang sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain ialah de jure. Yang ketiga, kenaikan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, Indonesia adalah
Yang keempat ialah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat secara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah tonggak sejarah bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tadi pernah mendengar pepatah yang berkata di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Contohnya seperti pohon kurma, lidah buaya, dan kaktus. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Contohnya ialah tumbuhan bakau. Selanjutnya ialah adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air, contohnya seperti eceng gondok dan teratai. Yang keempat adalah tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab, contohnya tumbuhan paku dan begonia. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen, contohnya kantong semar dan tumbuhan Venus. Nah, dari penjelasan adaptasi terhadap tumbuhan dan lingkungan tadi, sekarang ini ada contoh cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan, yaitu bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Nah, biasanya kalian dapat melihat bunga teratai di sungai, di danau, atau di perairan. Nah, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai berbentuk bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak sangat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dan rongga di dalamnya. Rongga ini mempunyai fungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, maka akar masih tetap dapat bernafas. Sekian penjelasan materi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.